Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sebagai hamba Allah yang beriman, ditandai dengan usainya kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah. Semoga Allah kelak memberikan kita husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Masih seputar pembahasan malaikat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa malaikat, di antaranya yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, kemudian juga membahas tentang malakul maut. Malakul maut al-muwakkalu biqabdil arwah indal maut. Malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ketika kematian, baik nyawa orang-orang beriman ataupun nyawa orang-orang yang kafir. Sebetulnya malaikat maut itu tidak mencabut ya, dia sebelumnya itu memerintah, ngomong sama ruh itu, terutama ruhnya orang mukmin itu cuma dipanggil saja. Ya nafsat thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kau. Maka kalau dia ruh orang beriman itu nggak usah dicabut, dia keluar sendiri, seperti air keluar dari ceret gitu. Gampang, lancar. Jadi keluar, langsung ditangkap oleh malakul maut dan diserahkan kepada dua malaikat yang akan membawanya ke langit. Jadi tidak dicabut tapi diperintah keluar. Coba dibuka Ibnu Majah, kalau nggak salah itu di nomor 3456. Coba. Ini anak saya. Betul nggak? Ya, coba silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam?
mayit akan didatangi malaikat, dan jika ia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh, ya, berarti orang yang mukmin, orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh malakul maut tersebut? Maka para malaikat akan berkata, apa katanya? Keluarlah wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik. Iya, disebutkan di situ, ya nafsat thayyibah ukhruji min jasadit thayyibah. Keluarlah kau jiwa yang baik dari jasad yang baik. Ini ucapan dari malaikat maut. Terus, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah dengan kenyamanan, serta wewangian dari Allah tidak dimurkai. Dari Allah, dan Allah tidak memurka. Ya. Kemudian seruan itu terus diserukan kepadanya sampai jiwanya keluar. Jadi seruan itu disampaikan berulang-ulang sampai jiwa orang beriman itu keluar. Enak kan? Kenapa kok gampang? Karena dia nggak cinta kepada jasadnya, nggak gandoli. Kadang orang kan cinta sama jasadnya sendiri dan tidak cinta kepada dunia sekitarnya. Kalaupun dia orang yang punya kenikmatan dunia hanya sekedar sarana di tangannya, tapi tidak di hatinya, tidak di jiwanya, sehingga gampang. Kenapa orang kafir itu susah dicabut ruhnya? Karena dia cinta jiwanya itu kepada jasadnya, sehingga disuruh keluar nggak mau, karena cintanya kepada jasadnya. Lihat saja ketika dia hidup di dunia, pendino dilus-lus ya jasadnya ya. Kadang-kadang eman wedake wedi kenek wudu. Ada lagi yang sampai harus operasi bedah plastik merubah ciptaan Allah. Apalagi sampai dia rubah ciptaan Allah, dia operasi demi mempercantik diri, tidak pernah mempercantik jiwa dan ruhaninya. Dia pasti akan cinta kepada jasad-jasadnya itu. Apa menang juara binaraga, cinta nggak sama jasadnya? Tatkala jadi pemenang gitu, hah? Cinta. Ya apa caranya bertahan? Ya, pas pada saat setelah menang itu, kira-kira malakul maut datang mau nyabut ruhnya, alot apa gampang? Alot, soalnya seket menang. Seket menang soalnya. Makanya kita jangan cinta sama jasad kita. Jadi tua nggak apa-apa, tapi dalam rangka ibadah. Daripada cantik ganteng, tapi untuk maksiat. Kita ini maaf berkeriput, ya, ireng-ireng apa panas-panas siang hari. Kemana kita? Kita ke masjid, kita taklim, mencari ilmu. Wireng cepet tua nggak? Cepet tua, tapi tuanya di jalan Allah. Daripada gak tahu nang dindi, ya. Kadang lanang kemayu, saulan nang salon, cuci apa? Cuci apa? Iya. Lah sekarang gak hanya perempuan loh, laki-laki tuh pengen glowing, bener gak? Wong iklannya wong lanang kok, iklannya aja orang laki, ya gak laki gak perempuan, kepingin wajahnya glowing. Lo gitu kalau waktu dipanggil hayya 'alas shalah waktu zuhur, budal nggak? Wingi mari teko salon, budal nggak? Eman. Cinta nggak berarti sama fisiknya? Cinta sama fisiknya. Makanya jangan heran nanti kalau ruhnya itu susah dipanggil, disuruh keluar nggak mau keluar karena cinta kepada fisiknya. Itu baru kulit lu ya, maksudnya baru luarnya saja. Apalah lagi yang sudah sampai merubah ciptaan Allah, bedah plastik, tanam silikon, ya, atau merawat apa dengan merubah ciptaan Allah,
Wajahnya ini supaya kenceng ditarik dengan benang. Duduk benang bol, duduk benang khusus. Ya. Duduk benang layangan, duduk kakaan bukan. Benang khusus. Yang benangnya ini nggak kelihatan ya. Jadi kulit. Mahal itu. Orang berbondong-bondong, kalau Jepang rodok larang, sing rodok murah Korea. Makanya kan jadi kiblatnya apa? Dunia kecantikan ya. Kalau fashion itu Prancis. Kalau dunia kecantikan, ganteng-gantengan, ayu-ayuan, plastik ya, ya Korea. Indonesia sudah mulai. Nah, bagaimana dengan ketika malakul maut datang menjemput seperti itu? Susah nanti keluar tubuhnya. Makanya jangan cinta kepada jasad kita ini. Kalau semua itu untuk Allah, nggak apa-apa kita keriput di jalan Allah. Demi keluarga, mencari nafkah. Demi Allah, mencari ilmu. Karena ilmu adalah sifat Allah. Al-ilmu. Siapa yang mencari ilmu berarti mencari Allah. Nggak masalah. Daripada kita ganteng, cantik, tapi Allah murka. Bagai bangkai kita berjalan di hadapan Allah. Karena Allah tidak melihat kepada rupa. Dan Allah tidak melihat kepada harta kita. Tetapi Allah melihat kepada jiwa, hati, dan amal yang ditimbulkan olehnya. Kemudian apa kata malaikat itu? Kemudian ia akan diangkat ke langit, lalu ditanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Fulan. Fulan bin Fulan. Maka dikatakan, selamat datang wahai jiwa yang baik pada tubuh yang baik. Iya. Ahlan wa sahlan marhaban ya nafsat thayyibah fi jasadit thayyibah. Disambut oleh malaikat di langit. Masuklah dengan terpuji dan bergembiralah dengan kenyamanan dan wewangian. Allah pun tidak murka. Seruan itu terus diserukan kepadanya sampai ia tiba di langit yang terdapat Allah SWT di sana. Iya, sampai mendekat kepada Arash. Ya, di langit ketujuh, langit atasnya lagi Sidratul Muntaha, atasnya lagi surga. Terus sampai ke sana. Maka sebaliknya, jika mayit itu seorang yang jahat, maka akan dikatakan kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang jahat yang ada di dalam tubuh yang jahat. Keluarlah dengan tercela dan terimalah air panas serta bau yang busuk dan pada siksaan lainnya yang berlipat ganda. Seruan itu terus disuruhkan sampai jiwanya keluar. Kemudian ia akan diangkat ke langit, maka tidak akan dibukakan untuknya. Dan ditanyakan kepadanya, siapakah orang ini? Maka dijawab, Fulan. Lalu dikatakan, tidak ada ucapan selamat untuk jiwa yang jahat pada tubuh yang jahat. Kembalilah dengan tercela, karena tidak akan dibuka pintu-pintu langit untukmu. Kemudian diturunkan dari langit, ia pun dan dikembalikan ke dalam kubur. Dalam riwayat ia dilempar oleh malaikat itu, balik ke jasadnya. Lorong nggak? Itu baru siksa itu, baru pembukaan. Dikembalikan dengan paksa. Dalam riwayat yang lain dia diterbangkan melayang-layang, dia nggak tentu arah itu ruhnya. Sampai kemudian ke jasadnya, tapi itu konteksnya di alam barzah, bukan di kuburan. Ya, kalau di kuburan berarti urip meneh nang kuburan, tetap mati. Tapi konteksnya itu di alam barzah. Ya. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian juga tentang malakul maut, di mana malakul maut ini adalah malaikat yang pernah juga ditugaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak terima didatangi malakul maut. Akhirnya Nabi Musa ditempeleng, malaikat maut ditempeleng oleh Nabi Musa sampai cumplung, bola matanya keluar. Ya, kita nggak ada
kitabnya di sini. Ada di Musnad Imam Ahmad ya, tentang riwayat itu. Karena ini masih ada 9 kitab ya, yang Musnad Imam Ahmad kita belum ada di sini. Insya Allah nanti kita carikan. Mungkin ada di kitab Sunan yang lainnya. Jadi kembali itu malakul maut datang kepada Allah. Ya Allah, kau mendatangiku. Kau memerintahkan aku mendatangi orang yang tidak mau mati. Nggak tahu kalau itu adalah malakul maut yang datang. Disuruh balik lagi. Baiklah, kalau begitu sampaikan ke dia tentang sisa umurnya. Suruh meletakkan telapak tangannya itu di atas lembu atau sapi. Sehingga berapa banyak jumlah bulu yang ditutupi oleh telapak tangannya, itulah sisa usianya. Lumayan ya? Yo delok sapi ini, ulune tebel apa enggak? Ya kita nggak tahu seperti sapinya seperti apa ya kan? Gitu. Kemudian dengan kesepakatan itulah akhirnya Nabi Musa diberikan tenggat waktu sampai ajalnya berakhir. Sama seperti dulu, kenapa segala sesuatu itu akhirnya dicatat oleh Raqib dan Atid? Gara-gara ketika Allah menciptakan Adam dan mengusap, yakni tulang sulbi Adam, itu keluarlah keturunan beliau. Di sebelah kanan ada yang putih cermerlang, itulah orang-orang yang bakal masuk surga. Di sebelah kirinya muncul keturunan beliau yang hitam legam, itulah calon-calon penghuni neraka. Nah, di antara yang cemerlang itu ada yang paling cemerlang. Paling cemerlang. Ketika ditanya, siapa ini? Itu adalah anakmu, keturunanmu, yaitu Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud. Ya sudah, kalau begitu aku berikan usiaku kepadanya 40 tahun ditambah. Berarti Nabi Adam usianya dikurangi. Begitu pas waktunya datang, waktunya ajalnya datang, Nabi Adam lupa dan mengingkari, belum waktunya, karena usiaku 1000 tahun, belum waktunya, nanti masih kurang, masih belum saya mati. Bukankah dulu pernah usiamu kau berikan kepada anak keturunanmu Daud alaihissalatu wassalam? Mana enggak kok. Nah, setelah itulah Allah kemudian memerintahkan bahwa setiap ucapan itu disuruh ditulis. Maka Allah hadirkan Munkar dan Raqib dan Atid. Karena manusia itu lupa kadang. Seperti Adam sebagaimana lupa. Karena pernah memberikan usianya kepada Daud alaihissalatu wassalam. Demikian pula malakul muwakkalu bin nari wa huwa khazinun nar. Malaikat Malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Tiap hari itu kerjanya ngopeni neraka, nyumet supaya genine tambah gede tiap hari. Dan itu sempat dilihat oleh Rasulullah ketika beliau bermimpi dan beliau diajak ke sebuah negeri, yaitu Baitul Maqdis. Disitulah Nabi diberikan tamsil banyak hal tentang siksa kubur. Nah, disitulah Nabi SAW melihat malaikat Malik sedang menyalakan api. Itu di dalam hadis Bukhari 1700, Bukhari KBC 712. Punya nggak? Nggak ada Bukhari KBC. Kalau versi digitalnya 1297, 1297. Ya, ya nggak apa-apa dibaca. Yang belum pernah dengar supaya ikut mendengar beberapa riwayat tentang siksa kubur ya. Walaupun ini sudah lewat pada pembahasan tentang masalah kubur. Ya, silakan. Dari Samra bin Jundab berkata, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang dari mana bermimpi? Dia, Samra bin Jundab berkata,
Jika ada seorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan saat itulah dia berkata, Masya Allah, atas kehendak Allah pada suatu hari yang lain dia bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Ya. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada dua orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, Al-Muqaddasah. Al-Muqaddasah yaitu Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah itu diajak pergi ke Baitul Maqdis. Orang bermimpi itu ruhnya ya yang diajak keluar. Karena ruh itu bisa berjalan-jalan. Ketika mimpi ruhnya orang itu keluar. Ada yang balik lagi, ada yang tidak balik. Ya, tapi hakikatnya itu semua dipegang oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam tidurnya dipegang ruhnya oleh Allah, ada yang dibalikin, ada yang tidak dibalikin. Nah, ketika orang bermimpi, ruhnya ini Nabi SAW diajak berjalan oleh dua orang yang mirip kaumnya Nabi Musa, berarti Bani Israel. Ya, beda kan orang Arab dengan Bani Israel ya. Apa namanya, posturnya juga, performance-nya juga beda ini. Nah, mimpi Nabi ini adalah hak, yaitu merupakan bagian dari wahyu. Maka kita harus wajib mengimaninya. Makanya ini ditempatkan di hadis Bukhari. Dan ini termasuk bagian daripada akidah seorang muslim, terutama berkaitan dengan apa? Siksa kubur. Silakan. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan yang satunya lagi duduk yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok, biasanya untuk menggantung sesuatu. Biasanya menggantung daging ya. Terus, sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku bertanya, apa ini maksudnya? Ma'adha, kata Nabi, apa ini? Kaget Rasulullah melihat seperti itu. Apa kata dua malaikat itu? Kedua orang yang membawa berkata, berangkatlah. Intoliq, pergilah, ayo terus berjalan. Ya, satu ya, sudah ditunjukkan satu siksa di situ ya. Orang apa? Dicoblos mulutnya sampai tembus kemana? Tengkuknya. Kemudian, maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki yang lain berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ya, jadi berbaring di atas tengkuk berarti dia apa? Terlentang. Kemudian dia apa? Dipecah kepalanya oleh salah seorang yang berdiri. Dia bawa batu besar. Terus ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapakah orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan, penghuninya akan kembali kepadanya. Penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya, siapakah mereka? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Berkatalah Yazid dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hasim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula, yaitu di tengah sungai.
dan terjadilah seterusnya begitu. Terjadilah seterusnya begitu. Berarti berhenti atau tidak? Tidak. Berarti siksa ini terus menerus tidak? Terus menerus. Kemudian setiap dia hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar. Sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Ya, baik, di sini ada dua ya. Pertama, orang tua yang bersama anak-anak. Orang tua yang bersama anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Memegang apa? Api. Memegang api. Terus, manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon. Lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya. iya. Dan di dalamnya ada para orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawaku naik lagi ke atas pohon. Lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata, ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Baik, sekarang tadi yang perlu diingat apa tadi? Pertama, siksanya apa tadi? Besi, masukkan mulut. Besi dimasukkan ke mulut, tembus ke tengkuk, kemudian disatukan. Dua, dipukul batu kepalanya sampai pecah. Terus tiga, laki perempuan berada di tungku api, mereka semua dibakar bersama-sama. Empat, berenang-renang di sungai darah, tidak akan bisa keluar dari sungai darah itu karena mulutnya selalu dilempar dengan batu. Terus kemudian setelah itu naik ke atas pohon. Di situ ada orang tua di pangkal pohonnya, di bawah pohon itu, dan anak-anak. Di depannya itu ada orang menyalakan api. Kemudian naik lagi, ada tempat yang lebih indah, yaitu tempat yang di situ ada pemuda, anak-anak, wanita, orang tua, banyak. Pokoknya semua usia ada di situ. Naik lagi yang lebih atas, cuman ada pemuda dan orang-orang dewasa. Terus, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta. nah, Dan bila berkata selalu berbohong. Nah, itu siksa kubur orang yang suka bujuk, ngapusi. Termasuk bujuk itu bukan hanya mulut ya sekarang itu, dengan perbuatan, dengan tulisan, hoax, termasuk nggak, bisa dusta nggak? Baik. Kemudian, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk. Lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah. Lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya. ya, diberikan kemampuan baca Al-Quran tapi tidak pernah membacanya dan tidak berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nek ngono gak iso maca Quran luwih apik ya. Tambah nemen ya. Tambah siksanya tambah pedih ya. Wong baca Al-Quran bisa aja, kalau nggak diamalkan, nggak dibaca, disiksa sama Allah. Dengan apa tadi siksanya? Dipecah kepalanya. Lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para pezina. Iya, para pezina dibakar bersama-sama di tungku api. Terus, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. Yang memakan riba, mereka akan berenang-renang di sungai darah dan nanah. Terus, sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim berada di mana? Di bawah pohon. Artinya beliau itu berada di
Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat. Pernah ketika Isra dan Mi'raj, beliau bersandar di Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat. Berarti memang sebelum ke surga, ya, belum naik, karena makanya di pangkal pohon. Makanya itu batas akhir yang disebut Sidratul Muntaha. Jadi batas bagi yang ada di atas dan batas bagi yang ada di bawah. Itu Sidratul Muntaha. Bagi makhluk yang ada di langit, batasnya Sidratul Muntaha itu paling bawah. Dan bagi makhluk yang ada di bawah, paling atas itu batasnya Sidratul Muntaha. Nggak diperkenankan naik. Baik. Adapun sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia. Ya, anak-anak yang meninggal belum balik, yang belum ada dosa. Maka dia nanti di sana, di alamul barzakh, dia diasuh oleh Nabi Ibrahim. Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka. Adapun yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka. Khazinun nari. Namanya apa? Malik khazinun nari. Malik itu adalah khazinun nari. Kita coba kalimatnya, kita buka. Nah ini, walladzi yuqadun nara, dan orang yang menyalakan api, ngopeni api, ya, yuqadun nara, menyalakan api, yaitu apa? Malikun, apa? Malik, bukan al-malik, ya. Kalau malaikat itu malik. Siapa malik itu? Khazinun nari. Khazinun nari apa? Penjaga neraka. Cuman terjemahnya di sini disingkat, ya, simple aja di situ. Disebutkan secara simple di situ. Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka. Tidak disebutkan namanya, yaitu Malik. Baik. Sedangkan rumah pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mukminin. Ya. Sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada. Jadi yang pertama itu surganya orang-orang mukmin secara umum. Maksudnya ruh-ruhnya orang baik itu ditempatkan di tempat yang indah itu. Orang mukmin secara umum, ruhnya ditempatkan di tempat itu. Nah, yang lebih indah lagi, lanjut. Sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada. Nah, sedangkan rumah ini kan naik lagi kan di atasnya. Yang tadi kata malaikat itu, yang tadi itu surga tempat orang-orang atau rumah orang-orang mukmin secara umum. Sedangkan ini karena berhentinya di situ, nggak bisa naik lagi karena sudah nggak ada lagi. Mentok sudah tempat yang baik di situ, yaitu tempatnya orang-orang yang mati syahid. Makanya di situ cuma ada dua kelompok orang, pemuda dan dewasa. Wanita nggak ada karena wanita tidak wajib berjihad. Anak-anak belum waktunya berjihad. Orang tua mungkin sudah nggak ikut, ya, nyekel pedang aja lemes, ya. Orang tua. Baik. Maka Jibril, dia kemudian membuka siapa identitasnya. Dan aku adalah Jibril, dan ini adalah Mikail. Dua malaikat ini selalu selalu berpasangan. Jibril Mikail.
Ternyata malaikat ini nyamar sebagai manusia dengan fisik kaumnya Nabi Musa. Maka angkatlah kepalamu. Lihatlah, angkatlah kepalamu. Lihatlah ke atas, kata malaikat Jibril dan Mikail. Apa kata Rasulullah? Maka aku mengangkat kepalaku. Ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Di situ ada seperti awan. Padahal itu bukan awan. Itu negeri, tempat, rumah yang tambah indah lagi. Apa kata keduanya? Keduanya berkata, itulah tempatmu. Iya. Kemudian aku berkata, biarkanlah aku memasuki rumahku. Boleh nggak aku ke sana? Apa kata keduanya? Keduanya berkata, umurmu masih tersisa dan belum selesai. Berarti saat itu Nabi masih hidup di mana? Dunia, belum mati. Masih punya umur. Kalau beliau sudah meninggal, sudah mati, beliau wafat, pasti akan ditempatkan di situ. Berarti sekarang ruh beliau di mana? Di rumah itu. Ya di rumah itu. Rumah tertinggi, paling indah, paling nikmat. Dan seandainya sudah selesai waktunya, lanjut. Dan seandainya sudah selesai waktunya, kamu pasti akan memasuki rumahmu. Makanya ketika beliau mau meninggal dunia, Aisyah berada di sampingnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku meruqyahmu? Rasul tidak mau diruqyah. Tangan Aisyah disingkirkan. Beliau memilih apa? Ma'a rafiqil a'la. Beliau ucapkan kalimat itu, bersama teman yang tertinggi. Ma'a rafiqil a'la, beserta teman yang tertinggi. Berarti beliau milih hidup di dunia atau milih mati? Hah? Milih mati. Karena beliau kan di akhir menjelang beliau meninggal kan sakit ya. Dan adab orang yang sakit itu boleh diruqyah. Dan beliau ketika ada orang sakit, termasuk Aisyah ketika sakit, beliau meruqyah. Tapi giliran beliau sakit menjelang hidup beliau, menjelang wafat beliau, Rasulullah tidak mau diruqyah. Pilihannya ada ma'arafiqil a'la, bersama teman yang tinggi. Kalau itu sudah pasti ya, kenikmatan yang hakiki. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi ini contoh beberapa kisah tentang malaikat. Di sini disebutkan ada Jibril, ada Mikail, ada Malik. Wa mithlul malaikatul muwakkalina bil ajnati fil arham, yakni malaikat yang ditugaskan pada janin yang ada di rahim. Idza tammalil insani arba'ata ashhurin fi batni ummihi ba'atsallahu ilaihi malakan, di mana Allah mengutus malaikat kepada janin itu, wa amarahu bikatbi rizqih, di mana Allah perintahkan untuk menulis tentang rizkinya, wa ajali ajalnya, wa amali amalnya, wa sakiyun am sa'idun, dan celaka atau bahagia. Cuman tidak disebutkan namanya siapa. Diutus kemana? Janin. Wa mithlul malaikatul muwakkalina bi khifdi a'mali bani adama wa kitabatiha likulli syakhsin, dan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat seluruh amal Bani Adam dengan menulisnya yang ada pada setiap orang. Tadi siapa? Raqib, Atid. Malakani, yaitu dua malaikat, ahaduhuma anil yamin, salah satunya di sebelah kanan, wathani anis shimal, satunya kanan, satunya kiri. Wa mithlul malaikatul muwakkalina bisu'alil mayyit idza wadu'a fi qabri, dan juga malaikat yang ditugaskan untuk menanyai mayit di dalam kubur. Ya'tihi malakani yas'alanahu ar-rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Kedua malaikat itu bertanya tentang perkara Rabbnya, agamanya, dan juga nabinya.
Malaikat siapa ini? Mungkar dan nakir. Ikhwatal iman aizakumullah. Dan masih ada lagi malaikat-malaikat yang mungkin tidak disebutkan secara umum ya. Ada malaikat itu yang hadir di masjid setiap kali hari Jumat. Tugasnya mencatat orang-orang yang masuk masjid ketika hari Jumat. Dia itu berada di setiap pintu yang ada di masjid. Berarti semakin banyak pintunya, semakin banyak apa? Malaikatnya. Mana masjid yang paling banyak pintunya? Hah? Masjidil Haram. Setelah itu masjid mana? Masjid Nabawi. Setelah itu masjid mana? Masjidil Aqsa. Ya. Paling banyak malaikatnya. Nek kene mlebu tekan ndi? Siji, loro, mana lagi? Iku masuk jeding nek iku. Makanya nek mlebu aja liwat kono. Ya, hammam itu penjajah tidak ada malaikatnya. Kalau mau ke hammam masuk sini nanti ke sana, ya kan? Itu. Jadi dia itu bertugas mencatat siapa orang yang masuk ketika sholat Jumat. Dicatat, oh, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu khotib naik mimbar, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, muadzin, tutup. Kemana malaikatnya? Malaikatnya ikut sholat. Cuman sampean karo. Nek ero sampean wedi gak? Iya. Disamplok. Ya makhluk gaib. Itu malaikat. Makanya nek teko salat Jumat iku aja wis azan. Sadurunge azan nek teko supaya apa? Ono absene. Nek azan baru teko kon gak mlebu absen. Kadang tekone dhisik gak mlebu-mlebu. Yo gak di absen, tenger-tenger nang jopo. Kowe kan koyo kok amanan ae nang jopo, tengok ya kan. Aja ya kan, kecuali memang ditugaskan. Ya memang ada petugas-petugas seperti itu. Di Saudi juga banyak petugas-petugas yang ada di luar, yang ada di dalam. Kalau udah di dalam petugasnya enak ya. Ada yang petugas di dalam, ada yang petugas di luar. Nah ini tukang parkir, saya kepingin parkir nggak ya? Hah? Nek delok hadis iku. Saya kepingin parkir apa enggak? Ya boleh, silakan. Adzan dulu. Udah masuk.
حي على Coba dibuka Muslim KBC nomor 809. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila hari Jumat telah tiba, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid. Iya, berdiri di setiap mana? Pintu masjid. Apa yang dia lakukan? Mencatat orang yang pertama-tama datang dan seterusnya. Iya, jadi pertama sampai seterusnya. Tapi ada batasnya, ya. Terus, apabila imam telah datang atau naik mimbar, mereka tutup buku mereka. Dan sesudah itu mereka pergi mendengarkan khutbah. Iya, bukan pergi pulang terus mulai nanti malaikat. Nggak ada. Dia tutup kitabnya, catatan absennya itu, dan duduk dia mendengarkan khutbah. Tapi sampai gak usah tola-tole ndelok malaikat. Gak kira ketok. Kita yakin kepada apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batasnya itu sampai kapan? Khatib naik mimbar, bukan adzan. Tergantung adzannya berapa kali kan itu kan. Kadang adzan tapi khatibnya belum naik, ada kan? Berarti belum. Makanya cepat itu, masih ada waktu berarti. Segera masuk pintu ya. Lanjut. Perumpamaan orang yang datang pertama-tama ialah seperti orang yang bersedekah unta. Kemudian orang yang datang sudah itu seperti orang yang bersedekah lembu. Kemudian seperti orang yang bersedekah kibas atau kambing. Kemudian seperti orang yang bersedekah ayam. Dan kemudian seperti orang yang bersedekah telur. Iya. Siapa yang datang? Datang dari rumah. Maka pengurus masjid gak dihitung, Pak. Karena memang di sini tempatnya. Dia punya keutamaan sendiri, tapi dia nggak dapat keutamaan ini. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang datang dari mana? Dari rumahnya, datang ke masjid. Yang pertama apa? Kurban seperti kurban unta. Lah nek wong berusaha, jam 8 aku tak budal wis. Sampai gini, lu wis didisi ambek takmir. Takmir ket mau nang kene ya. Enggak, antum dari rumah. Kalau takmir memang atau marbot ya, maaf marbot ya, memang tinggalnya di mana? Di masjid. Nah, marbot nggak dapat fadilah ini. Ya ini contoh malaikat-malaikat ya. Ada lagi malaikat yang datang setiap subuh menyaksikan bacaan sholat kita. Itu bacaan sholat di waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Kemudian ada lagi malaikat yang di waktu subuh itu bertemu antara malaikat malam dan malaikat siang, itu di waktu subuh, sip-sipan. Yang malam dia mau naik ke atas melapor, yang siang baru datang. Nanti juga bertemu pada waktu asar, makanya maghrib subuh sama asar. Ini penting. Karena catatan awal dan catatan akhir kita sedang sholat berjamaah di masjid. Belum lagi ada malaikat yang setiap kali subuh atau sebelum subuh
Mungkin lewat di depan rumah kita, ditandai dengan kokok ayam. Karena kokok ayam itu merupakan tanda bahwa ayam itu melihat malaikat. Beda dengan ringkikan kuda. Kalau ringkikan kuda tandanya bahwa dia melihat apa? Syaitan. Untung nanggene gak ono jaran. Berarti gak krungu suarane jaran. Sampean gak wedi. Tapi kokok ayam masih ada nggak? Itu biasanya jam berapa ya? Jam 3, jam 2, jam 3. Wayahe salat apa? Tahajud. Makanya nek sadurunge subuh gak apa-apa bukaan lawangmu iku. Sampeyan salat tahajud lawange dibuka. Ojo wedi malih. Malaikat teko. Tikus. Oh, mbok meneh. Tikus dadak. Tikus melebu. Ada lagi malaikat yang menyampaikan salam dan sholawat kita kepada Nabi. Malaikat siapa? Sedikit lagi. Ya, apa? Menceng sedikit kalimatnya. Sahilah, tehlaan sahi. Yo. An-Nasa'i 1282 1281 ya. Boleh ketemu? Silakan. Dari Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah memiliki malaikat sayyahin yang berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Iya. Malaikat siapa? Kok sayin? Lihat itu tulisannya itu. Oh, anu kudu sing Arab gitu aneh. Wis tak dudukno sing Arab iki. Nek gak dudukno sing Arab gak iso iki gitu aneh. Memang sayin. Ayo, apa? Sayyahin. Apa? Sayyahin. Inna sesungguhnya lillahi Allah memiliki malaikata, yaitu malaikat. Berarti banyak atau sedikit? Banyak, karena jamak, ya. Namanya apa? Sayyahin. Sayyahin ini apa tugasnya? Dia mobile, keliling bumi. Wis koyo apa jenenge gambarane apa? Sinyal ya. Signal ya. Apa? Fil ardi, dia keliling di bumi. Tujuannya apa? Yuballighuni ummatis salam. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Mangkane sampean wis gak usah titip salam nang menungso. Kadang-kadang gak disampekno. Iya kan? Percaya saja kalau kita sudah sholawat dan salam, ada malaikat yang membawa sholawat dan salam kita. Langsung diambil sama malaikat itu. Kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Wedi go nang gone Kanjeng Nabi. Enggak usah titip salam, Pak jenengan arep umroh. Iya, titip salam yo nang Kanjeng Nabi. Teko kono lali. Dan enggak ada tuntunan gitu loh. Menyampaikan salam melalui manusia itu. Enggak ada tuntunan. Maka fahami bahwa ada malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, otomatis jangan sampai ada keyakinan bahwa Rasul itu datang ketika baca sholawat. Ya, ini sekaligus bantahan. Ngapain Rasul pakai datang-datang?
Malaikat yang disuruh datang ke sana menyampaikan sholawat dan salam, Rasul nggak akan datang. Kan ada kan masih di antara kita ini yang meyakini ketika mahalul qiyam, setelah baca fahtazal arsu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikata tanlila wa tamjida wa istighfara subhanallah alhamdulillah wala ilaha, gitu kan Pak Poniran kan? Setelah baca fahtazar biasanya orang-orang berdiri karena ada keyakinan Rasul datang disambut dengan seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian Rasul benar-benar datang, Rasul itu nggak senang disambut dengan karena beliau itu sangat tawadhu. Kalau ada sahabat berdiri menyambut beliau, suruh duduk, ijlis, duduk. Jadi banyak ya hal-hal yang dikoreksi di sini. Makanya kita harus mengerti penjelasan tentang hadis-hadis Nabi supaya kita ini jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Bersolawatlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun. Terutama malam Jumat ini malam yang dianjurkan baca solawat. Kita gak usah khawatir apakah solawat kita ini didengar oleh Nabi. Ada yang menyampaikannya. Malaikat khusus yang diperintah untuk menyampaikan kepada Nabi, yaitu malaikat sayyahin. Cok keliru manek lu ya. Keliru sayadi. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan, saya beri waktu. Silakan. Sing adoh dhisik. Nek kepengin dhisik sing adoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Janin bayi. Ketika Nabi Ibrahim itu bersama anak bayi sendiri. Islamnya samanya. Itu khusus anak Mesir saja yang bersama Nabi Ibrahim atau seluruh bayi. Terus yang kedua, bayi yang masih tadi itu ya. Ada saya baca, kita kan dalam sunatan orang yang sudah meninggal sebagai ya, apakah bayi itu tidak perlu kan? Apakah ada doa khusus untuk bayi kita sudah meninggal? Ya. Baik, yang pertama, bagaimana nasib anak-anak orang musyrik, orang-orang kafir yang meninggal sebelum bayi, sebelum balik? Bukankah sebelum balik berarti belum ada beban taklif, ya kan? Dan berlaku padanya fitrah. Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yunassiranihi au yumajjisanihi au yuhawwidanihi au yumajjisani, yang menjadikan dia Nasara, Yahudi dan Majusi. Ini yang pertama. Kemudian Nabi pernah ditanya, bagaimana nasib anak-anak orang musyrik? Nabi malah menjawab, Allah lah yang maha tahu. Nabi itu mengatakan begitu, apalagi kita. Pernah ditanya tentang anak-anak, perihal anak-anak orang musyrik. Coba di Muslim, coba. Nah, ini kata kuncinya yang agak susah ini. Cuma babnya bab jenazah. Itu sekitar 900-an, nggak sampai 1000.
Ya, nanti insya Allah kita carikan ya. Baik. Pertanyaan kedua tentang janin yang sudah meninggal, apakah dia perlu didoakan? Yang pertama, kalau tadi ditanya apakah ada doa khusus, kelihatannya tidak ada doa khusus untuk janin-janin yang meninggal pada waktu bayi itu meninggal. Seperti Rasulullah SAW ketika meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim, beliau tidak mengucapkan doa secara khusus di situ ya. Padahal itu adalah anak beliau yang meninggal dalam kondisi sakit, yaitu di bawah usia 2 tahun. Ketika itu dia disusui oleh keluarga, yang keluarga itu pekerjaannya pandai besi, sehingga rumahnya itu selalu penuh dengan asap. Nah, itu salah satu mungkin barangkali kondisi yang menyebabkan Ibrahim itu meninggal dunia. Ya, di nomor 860. Ya. Baca ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, di masa hidup Rasulullah SAW bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW telah terjadi gerhana matahari. Ya, pada saat meninggalnya itu bertepatan dengan gerhana matahari, sehingga ada image bahwa gerhana matahari itu terjadi karena kematian putra Rasulullah. Ada image seperti itu. Justru itu pelajaran buat kita bahwa apa? Gerhana bulan atau matahari itu tidak ada kaitannya dengan kematian siapapun. Terus, karena itu ada orang yang berkata bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah itu. Ya, jadi Rasulullah itu punya putra Ibrahim ini dari seorang wanita dari Kipti, bangsa Kipti, yaitu bangsa Afrika, kulit hitam. Nah, istri beliau yang punya anak itu hanya Khadijah, istri beliau sebelum beliau ta'addud poligami. Khadijah sampai punya anak berapa? Anak 6 ya, 2 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Nah, 1 itu dari istri beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu orang Mesir, orang Afrika. Tapi nggak berjalan atau nggak sampai dewasa, sebelum 2 tahun meninggal. Terus Rasulullah berdiri lalu beliau sholat dengan orang banyak 6 kali rukuk dan 4 kali sujud. Mula-mula beliau bertakbir, kemudian membaca ayat dan memanjangkan bacaannya itu. Kemudian beliau rukuk, lamanya kira-kira selama beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk atau i'tidal, lalu dia membaca ayat, tetapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau rukuk, lamanya kira-kira selama beliau berdiri. Kemudian i'tidal, lalu membaca ayat, tetapi panjangnya tidak sepanjang yang kedua. Kemudian beliau rukuk, lamanya lebih kurang selama ia berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk, sesudah itu langsung turun untuk sujud, dan beliau sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri, dan sesudah itu rukuk pula 3 kali. Dan bacanya setiap rakaat yang dahulu lebih panjang daripada yang sesudahnya. Begitulah lama rukuk sambil sama dengan lamanya sujud. Kemudian beliau mundur. Nah, beliau setelah itu mundur. Ini ada sebabnya kenapa beliau mundur. Ternyata Nabi diperlihatkan neraka waktu beliau sedang sholat itu. Lanjut. Maka mundur pula seluruh shaf di belakang beliau. Maka yang belakang ikut mundur. Pernah nggak shaf terjadi seperti itu? Hanya di masa Rasul mundur, sahabat-sahabat ikut mundur. Kayak disurung ya kan? Padahal nggak ada pemerintah.
Itulah Rasulullah, nggak perlu pakai mundur. Nggak ada. Orang itu lihat Rasul apa yang dilakukan mundur, sahabat ikut mundur. Dipikir itu kalau orang nggak ngerti bagian dari sholat itu. Iki model baru rek, ono mundure. Padahal nanti akan ditanya itu Rasulullah hingga sampai ke dekat saf kaum wanita. Kemudian beliau maju. Maka maju pula seluruh jamaah mengikuti Loh, beliau. coba mari mundur lah po. Ojo-ojo ngawur iki. Mundur maju lagi ternyata. Ya, terus hingga sampai ke tempatnya semula. Sesudah itu sholat gerhana selesai dan matahari telah terang kembali. Di dalam khutbahnya antara lain beliau bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah, dan keduanya tidak gerhana sebab kematian seorang manusia. Karena itu, apabila kamu melihat gerhana itu, maka sholatlah sehingga cuaca terang kembali. Segala yang dijanjikan Allah diperlihatkannya kepadaku dalam sholatku sebentar ini." Ya, itu yang disebut Nabi kan, segala yang dijanjikan Allah berupa siksa termasuk neraka tadi diperlihatkan Allah saat aku sholat. Terus diperlihatkannya kepadaku neraka, yaitu ketika kamu lihat aku mundur. Ya, Rasul mundur ya, sampai mundur itu karena ditunjukkan neraka. Waktu apa itu? Waktu sholat. Ditunjukkan di hadapan beliau itu neraka. Tapi yang lihat cuman siapa? Rasul cuman mundur. Seandainya sahabat yang diperlihatkan, apa kira-kira? Melayu kabeh semburat, wong ono gempa wae melayu ya kan? Lihat itu videonya sholat gempa, melayu kabeh kan? Ini neraka sing ditutupno. Karena aku takut akan terkena jilatannya, sehingga tampak olehku di dalamnya si pengait-pengait mangsanya ke dalam neraka. Ya, ada pengait-pengait seperti duri sakdan yang selalu menyambar-nyambar orang yang ada di dalamnya. Terus karena dia mencopet orang haji dengan kaitannya. Terus jika ditanya orang padanya, "Kenapa kamu mencopet?" Jawabannya, "Aku tak sengaja, karena hanya mencangkut pada kaitanku." Tetapi jika orang lena dikait copet lagi. Kuliah juga di neraka itu seorang wanita pemilik kucing. Dia mengikat kucing itu, tetapi tidak diberinya makan, dan dia tidak pula melepaskannya. Hati-hati sing nginggu kucing. Wis gak dikai mangan, gak diculno. Terus supaya kucing itu dapat mencari makannya sendiri seperti rumput-rumput bumi, sehingga akhirnya kucing itu mati kelaparan. Itu sebabnya orang disiksa di mana? Di neraka. Kemudian diperlihatkan pula kepadaku surga, yaitu ketika kamu melihatku maju, sehingga aku berdiri di tempatku ini, kucangkokkan tanganku untuk memetik buah-buahan. Makanya beliau begini, meraih sesuatu seperti memetik sesuatu. Ternyata beliau diperlihatkan dengan surga, mau memetik buah-buah surga ketika sedang sholat gerhana itu. Seandainya bisa dipetik, lanjut. Supaya kamu semua dapat melihatnya. Tapi ternyata aku tak dapat melakukannya. Tidak ada sesuatu yang telah dijanjikan Allah melainkan kulihat nyata dalam sholatku. Ya, dalam riwayat yang lain, seandainya buah ini mampu kupetik, niscaya akan dapat kalian makan seumur dunia. Situk tok gawe mangan wong sak donya seumur dunia. Tapi Allah nggak menghendaki. Karena memang nikmat surga 99, nikmat dunia cuma 1%. Jadi begini, kalau melihat hadis ini kan momentum kan, waktu kematian putra beliau Ibrahim, tapi Rasul tidak mengucapkan doa-doa khusus untuk anak-anaknya. Berarti ya memang nggak ada doa khusus bagi anak yang meninggal, apalagi anak itu belum balik, meninggal masih kecil. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kalau punya anak meninggal belum balik, ya 3 anak, maka 3 anak ini akan menjadi penghalang dinding dari api neraka. 3 anak jadi penghalang. Lantas ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau 2?" Kata Nabi, "Ya wis loro yo." Berarti punya anak mati belum balik. Berapa jumlahnya? 2. Gimana caranya mendapatkan karunia ini? Ayo. Bagaimana caranya mendapat karunia ini?
Ya caranya mencari peluang. Peluangnya apa? Berarti kita harus, kalau yang belum menikah, harus nyari wanita-wanita yang subur dan banyak anak. Kalau yang sudah menikah, ya giat meningkatkan produksinya. Produksi apa? Anak. Ya, makanya ojo dibuntu. Nabi itu senang apabila umatnya itu banyak. Fa inni mukatsirukum bil umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Wis gak usah dibuntu, melok program iki, melok program iki, melok iki sarung tinju, iki sarung apa. Wis gak usah. Serahkan sama Allah. Kalau Allah ngasih karunia anak, apalagi anaknya banyak, nah berpeluang untuk mendapatkan itu. Ya. Nek wis tuwa ya apa? Hah? Sampai esok jawab dewe. Saya pikir cukup, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.